Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa dari SMA Negeri 2 Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Kalan Nur Iksan dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang warga Penaruban terkait dengan asal-usul Sikong dan desa Penaruban. Sebelum itu, mari kita lakukan ekspedisi dulu ke tempatnya. Langsung lanjut. Ya usah ya. Hah? Pane. Niku misi ki jambune nggih. Ya, Ki. Assalamualaikum. Alon banget. Ya, kali ini bersama Bapak. Saya sendiri namanya Bapak Supono. Kami ingin mengetahui tentang asal-usul tentang Sikong itu namanya bagaimana, Pak? Oh, tentang Sikong. Tentang Sikong itu dulunya itu petilasan ya. Sanggrahan itu tempat daripada orang-orang untuk menenangkan diri. Kalau bahasa dulunya itu pertapa. Istilah agamanya itu meditasi, zikrullah. Itu biasanya orang-orang yang kepingin punya keinginan hajat atau yang lain itu biasanya menenangkan diri di Sikong. Itu petilasan, itu tempatnya di Dukuh Merden, Desa Penaruban. Itu dilalah itu dulu Penaruban kan gerombol lah ya, gerombol yang dulu dipecah jadi dua itu oleh Sungai Klawing yang itu di tengah-tengah di Balai Desa Penaruban. Nah itu gerombol sini dulu ada katanya itu pendatang dari Purworejo, dari kerajaan Begelen bertiga itu terus menenangkan diri di Sikong. Itu petilasannya itu ya, dulunya di situ sejarahnya itu pusaka gong. Suatu saat periode kadang-kadang malam Jumat Kliwon itu senjata gong itu bunyi seperti bunyi kerawitan lah, gamelan itu orang Jawa sini. Seperti tetangga-tetangga desa itu mendengarkan di Desa Penaruban komplek Gerumbul Mertin itu seperti ada orang nanggap wayang ringgit ya, wayang kulit lah itu Malam hari ya, Pak? iya, malam hari itu setiap pertengahan malam itu kedengaran di lain daerah itu. Kalau malam Jumat Kliwon itu biasanya gamelannya bunyi seperti terdengar orang sayup-sayup sedang menanggap wayang atau ringgit gitu. Sehingga dan gamelan itu yang punyanya pertapan Sikong itu, petilasan Sikong itu bisa dipinjam oleh dalang atau kelompok-kelompok tayub, lengger lah kalau sih, lengger tayub. Masalahnya Desa Penaruban itu latar belakangnya itu dulu gerumbul sini Penaruban itu hamparan masih kosong, ada pendatang dari Purworejo yang kemudian menenangkan diri di Sikong. Dia punya keahlian yaitu tayub.
kalau bahasa sini merden ya bahasanya Penaruban ya lengger lah itu. Tayub, sukanya tayub. Yang daerah wetan ledak itu. Dia ahlinya tayub, sering menenangkan diri, tabuhan dari yang ada di Sikong. Itu sering ditangkap keliling daerah, sehingga Penaruban itu dari kata penayuban, karena di sini terkenal tukang tayub, tukang lengger. Jadi untuk nama desa yang namanya dari kata penayuban, daerah tayub, diharfiahkan oleh orang-orang Banyumas Penaruban ini khususnya. Penaruban itu asal mulanya, nama Penaruban itu muasalnya itu dari petilasan Sikong. Itu pendatang yang terkenal jadi tukang tayub atau tukang lengger. Terus di samping petilasan Sikong masih ada yang dulu dibelah Sungai Klawing di Balai Desa itu yang namanya di Gerumbul Naruban sendiri, yang mau ke Sempor itu namanya petilasan Gumbalegeni. Gumbalegeni itu dekat Kali Klawing persis. Itu seperti congot, ada batunya itu. Kebetulan itu kalau banjir belum pernah gugur atau kikis ya, sampai sekarang masih. Itu kebanyakan orang di situ kalau menenangkan diri atau punya hajat, istilah mertapa itu biasanya untuk menyempurnakan ilmunya di situ. Biasanya Gumbalegeni itu biasanya kan ilmu-ilmu yang untuk menghancurkan atau menetralisir daripada tenaga-tenaga setan atau jin itu di sana. Nah, kembali ke Sikong, sampai saat ini masih ada, malah justru ada yang Sikong itu sekarang kayaknya di tembok keliling apa ya, nanti diambil gambarnya di sana, dikondisikan dengan wawancara saya itu sudah ada yang kerumat. Itu bukan makam tapi itu petilasan, tempat beristirahat untuk meditasi. Cara dulunya itu pertapan ya, orang-orang yang punya hajat. Itu kebanyakan saya termasuk ikut menyaksikan. Pada saat itu ada 3 orang itu, kalau di situ kebanyakan kalau tapa itu meditasi itu nggak kuat, itu godaannya itu kebanyakan semut katel itu. Iya, semut itu katel itu digerumut, banyaknya ndak kuat itu, sama ular-ular yang kepalanya merah itu kecil itu kebanyakan. Dulu saya punya teman di situ juga demikian. Jadi saya sudah punya ketemu 3 orang yang pernah kita meditasi di situ. Godanya itu kebanyakan yang ndak kuat itu digerumut semut katel dengan ular-ular kecil yang kepalanya merah, bulunya merah itu lah, sana gemen ular apalah gitu. Terus sampai sekarang masih ada, barangkali yang punya kepercayaan ke situ biasanya masih memanfaatkan untuk kepentingan keyakinan mereka. Terus barangkali ada lagi yang luas bangunan Sikong itu berapa sih, Pak? Kira-kira kalau luasnya sih dulu kan ada pohon, kayaknya barang sekarang masih ya, pohonnya kan gede ya. Itu ya kurang lebih ya 8 meter persegi lah ya. Lah itu 10 meter persegi itu biasanya ada batu-batunya juga, yang itu dulunya itu barangkali sih masih ya, yang unur itu loh, gundukan tanah. Itu unur, dari dulu itu unur, gundukan tanah. Yang kalau dipandang kalau dari sudut kan katanya ilmiah rumah semut, tapi itu sampai saat ini kan masih eksis ya, masih wujud kan, sudah melihat ke sana masih wujud tanah kan yang gundukan itu unur. Kena banjir saja Kali Klawing itu enggak hancur, itu yang lucu di situnya, yang punya apa jenisnya tersendiri lah, punya keistimewaan tersendiri. Itu kebanjiran itu enggak hancur gitu. Masih kukuh itu yang saya di situ saya kelebihannya itu ya.
memang bagi orang-orang yang anu lah ya, berkeyakinan muatan lokal lah ya, ibaratnya kepercayaan seperti itu ya, monggo mari dipersilahkan, itu masih eksis, masih ada tempatnya. Itu kebanyakan sih orang-orang dari luar Desa Penaruban yang memanfaatkan. Kemarin terakhir tentara ya, yang teman saya yang di situ sama godanya sama itu, katanya semut katel. Barangkali ada informasi yang lain perlu disampaikan. Oh, apa namanya? Kan di Sigong kan ada kayak pohon jambu yang katanya udah lama, itu gimana sih awal mulanya ada di situ, itu gimana? Itu ditanam apa gimana? Itu ya barangkali kalau saya sih sudah generasi sekarang tahu-taunya sudah ada pohon jambu itu lah. Dari saya kecil sampai sekarang saya umur 56 itu tetap eksis pohon jambunya. Itu barangkali ya dulu ya nenek moyang kita yang nguri-uri seperti itu yang nanam kayaknya. Atau barangkali dulu orang yang berdatang ke Sigong itu ibaratnya sudah ada tanaman itu. Jadi di bawahnya itu kan ada unur hundukan tanah. Kalau carane orang sini Jawa ya unur itu gunduk-gundukan tanah dari semut lah, semut. Tapi iya sarang semut. Tapi itu kan lucunya kan yang kita anu kan tidak habis pikir, ada banjir juga nggak bisa kena air, itu loh lucunya itu. Punya kelebihannya di situ. Ya. Adapun sekarang yang masih ngerumat eksis kayaknya yang dekat rumahnya itu nenek moyangnya benar. Barangkali itu yang saya sampaikan, barangkali ada lain lagi. Ya. Oke. Ya, Terima kasih ya Pak informasinya, mungkin hanya itu dulu. sama-sama. Nanti barangkali ada petilasan lagi di Desa Penaruban yang perlu Diwawancarai lagi. ditinjau sama kami siap. Ya, sepengetahuan saya itu di Google sudah ada riwayat Desa Penaruban itu ada. Ya sedikit menyinggung Sigong, tapi itu di situ tertera bahwa tertulis Sigong itu pusaka yang berbentuk gong yang bisa suatu saat berbunyi sendiri ya, karena termakan zaman situasi, karena lu barangkali sudah alam modern, sudah tidak bunyi lagi, atau yang desa lain yang tahu saya kurang tahu. Demikian, terima kasih. Makasih Pak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan videonya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe karena saya tidak perlu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.